Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Hai teman-teman, aku Desni, aku umur 8 tahun. Aku sedang ada di Pesta Dongeng Bekasi. Suatu hari hiduplah seekor anak kura-kura bernama Terry. Suatu hari dia sedang berpesan di pantai. Lagi bosan aku. Tiba-tiba ada seorang gadis yang sangat cantik. Hai, penyu kecil. Namaku Andini. Siapa namamu dan mana teman-temanmu? Oh, teman-temanku sudah dibawa ke tempat lain dan mamaku sedang mencari makanan. Oh, namaku Terry. Oh, ya udah yuk kita main bersama. Keren. Sejak itu mereka menjadi teman yang baik. Suatu pagi, ada 20 anak-anak dan 5 orang dewasa yang sedang berpiknik dan berenang di pantai selama 3 jam. Setelah itu, mereka meninggalkan sampah plastik di mana-mana. Saat sore itu, Terry sedang melamun. Andini lari, teriak. Terry, ibumu. Ada apa? Ayah, datang ke sini. Oke. Ternyata ibu Terry sudah mati. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ini terjadi karena ibu Terry telah memakan sampah plastik. Karena ubur-ubur itu mirip dengan kantong plastik. Coba lihat, ya. Tamat. Pesan dari moral ini adalah, nah, yang pertama adalah kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, manusia harus membuat alat penghancur plastik agar bisa digunakan lagi. Yang ketiga adalah kita tidak boleh membuang sampah plastik di laut ataupun di sungai agar lingkungan kita tetap bersih. Terima kasih. Siapa sahabat alam? Keren banget. Nah, hari ini Kak Ii mau cerita tentang kelinci. Ada yang suka kelinci? Suka. Ada yang punya kelinci di rumah? Punya kelinci makannya apa ya? Wortel. Selain wortel? Kangkung. Oke. Nah, karena hari ini temanya aku sahabat alam, jadi Kak Ii mau cerita pakai ini, Merdeka Wayang-Wayangan. Ada yang tahu nggak sih ini dari apa? Kardus ya? Iya, jadi Kak Ii merecycle atau ngedaur ulang kardus yang udah nggak kepake. Dan sticknya itu pakai sumpit yang sekali makan. Biasanya kalau makan sumpit buat makan apa sih? Mie ya. Terus sumpitnya dibuang atau kemana? Dibuang ya. Nah, sumpitnya nanti alamnya sedih karena kita selalu buang sampah. Jadi sumpit dan kardus yang nggak kepake kita bisa pakai daur ulang untuk bikin dongeng. Oke? Kak Ii sambil duduk boleh? Boleh. Oke. Nah, Kak Ii mau cerita tentang 2 kelinci yang namanya Ribo dan Kelo. Kira-kira kalau Ribo dan Kelo kakak adik, yang mana kakaknya ya? Yang ini ya? Ternyata Ribo dan Kelo itu adalah kakak adik. Kakaknya itu namanya Ribo, yang pantatnya lebih besar. Jadi kalau dia loncat-loncat, pantatnya suka gel-gel ke kanan ke kiri. Di sini ada yang suka loncat gak sih jalannya? Suka loncat, pantatnya gel-gel juga. Nah, kalau Kelo itu meskipun adik tapi telinganya lebih panjang. Dia kalau setuju dia akan menggerak-gerakan kepala, dia akan menggerak-gerakan telinga kanannya. Nah, Ribo dan Kelo ini hobinya suka ke perpustakaan untuk baca buku. Dia suka banget sama ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu apa sih? Bener banget, keren.
Jadi ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit atau luar angkasa. Makanya Ribo dan Kelo ini punya mimpi pergi ke bulan. Kira-kira bisa nggak ya Ribo dan Kelo ke bulan? Bisa ya? Nah, suatu hari saat mereka sedang mencari makan, mereka bertemu dengan Vion. Vion itu adalah kelinci rumahan yang sedikit sombong. Terus Vion bilang sama Ribo dan Kelo, "Hah, Ribo dan Kelo, kalian ini kan cuman kelinci. Mana bisa pergi ke bulan? Bulan itu kan jauh, tinggi di atas sana. Kalian gak akan bisa," kata Vion dengan sombong. Ribo dan Kelo menjadi sedih karena dia jadi ragu apakah dia bisa pergi ke bulan ya. Lalu si Ribo berkata pada Kelo adiknya, "Kelo, tenang saja, kita tidak perlu sedih. Kalau kita punya mimpi, kita harus yakin pada mimpi kita. Kita pasti bisa kok pergi ke bulan. Yang penting kita harus terus belajar. Kita harus terus banyak baca buku tentang benda-benda langit. Yuk, sekarang kita ke perpustakaan." Saat mereka sedang berjalan ke perpustakaan, nah, saat mereka sedang berjalan ke perpustakaan, mereka bertemu dengan apa ini? Tikus ya? Tikus yang lemes banget badannya. Karena nggak makan, karena belum makan, kayak adik-adik sekarang ya belum makan. Tikusnya lemes banget. Nah, Ribo yang melihat tikus yang lemas ini akhirnya memberikan biskuit ke tikus. Kata Ribo, "Tikus, ini aku kasih biskuit ya, karena kamu lemes banget. Meskipun ini biskuit terakhir aku dan aku harus cari makan lagi, tapi badanku lebih sehat dari kamu. Jadi aku bisa cari makan lagi. Kalau kamu kan udah lemes banget, jadi kamu makan biskuit aja ya." Si tikus pun akhirnya makan biskuit dengan lahap sampai habis. Nah, sebagai tanda terima kasih, tikus memberikan lampu minyak kepada Ribo dan Kelo. Dengan perasaan yang bingung karena Ribo dan Kelo membawa lampu minyak, mereka terus berjalan melanjutkan perjalanan. Saat itu karena mereka sudah berjalan sangat jauh, Ribo dan Kelo menjadi sangat lelah. Mereka pun ketiduran di depan toko alat sulap. Saat sedang tertidur, mereka menyalakan lampu supaya terang karena saat itu sudah gelap. Waktu mereka terbangun, mereka kaget sekali karena saat mereka terbangun, mereka sudah ada di mana ini? Ribo membangunkan Kelo. Kelo, bangun. Kita ada di mana ya? Ini kan bukan batuan yang ada di bumi. Ini juga bukan, nggak ada pohon-pohon di sini. Kita sedang ada di mana sih? Terus Kelo ngucek-ngucek matanya. Wah, Kak, benar. Kita lagi ada di bulan. Kita bukan ada di bumi. Mereka kaget sekali. Dan saat itu di bulan, mereka bisa melihat bumi dari atas bulan. Mereka melihat bumi dari kejauhan dan kaget. Kak, kata Mama, bumi itu kan warnanya kebanyakan biru karena ada lautnya, dan banyak hijaunya karena banyak pohon. Tapi kok yang kita lihat di sini lebih banyak coklatnya, terus banyak putih-putih di laut. Itu apa ya, Kak? Akhirnya Ribo bilang, yang putih itu adalah sampah. Ternyata dari bulan, bumi itu udah nggak biru dan hijau lagi. Ternyata lautnya berubah jadi warna putih penuh dengan sampah plastik. Dan pohonnya udah pada gundul. Jadi semuanya tinggal tanah aja. Dan udah nggak ada pohon lagi. Akhirnya, semenjak saat itu, Ribo dan Kelo berjanji akan menjaga bumi. Karena dia bilang, Kak, di bulan itu nggak ada pohon, nggak ada air. Pasti manusia nggak bisa hidup di bulan. Kira-kira kalau nggak ada air dan nggak ada pohon, kita bisa hidup nggak sih? Nggak bisa ya? Kita bisa minum nggak?
Nggak bisa, karena di bulan nggak ada air. Jadi kita tidak bisa Kak tinggal di bulan. Satu-satunya pilihan kita adalah kita harus kembali ke bumi dan menjaga supaya buminya tidak rusak. Oke Ribu, kita akan kembali ke bumi dan mengajak semua manusia untuk mengurangi sampah dan tidak menebang pohon. Sejak saat itu orang-orang mau berjanji untuk mengurangi sampah. Di sini siapa yang udah mulai mengurangi sampah? Udah ya? Ada yang bawa botol minum sendiri kalau ke sekolah? KAI selalu bawa. Ada yang bawa tempat makan sendiri ke sekolah? Selalu bawa. Jadi kita harus bisa mengurangi plastik karena plastik itu akan memenuhi laut yang tadi udah diceritain kakak-kakak juga sebelumnya. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Ayo dongeng Bobo dong. Dongeng apa? Bobo. Dongeng Bobo. Oke, sini. Nah, ini kebetulan ada majalah Bobonya ya. Nah, tapi nanti kita mah juga dongeng buat adik ya. Adik Abi ya. Nah, tunggu dongengnya. Nah, ini rahasia di balik pagar ya. Tuh. Nih, coba ya, ini sambil baca nanti Tama juga pinter baca sendiri nih. Rio punya 2 adik perempuan, Lisa dan Thalia. Siapa namanya? Lisa dan Tali. Thalia. Mereka selalu bermain dengan rukun di taman di dekat rumah mereka. Tuh, rumahnya seperti itu ya, ada tamannya seperti kita di sini. Di taman itu ada juga sebuah pondok kecil, tempat tinggal penjaga taman. Di sebelah pondok itu ada pagar tinggi. Pagar itu menutup sampai ke bagian depan tanah kosong di sebelah pondok kecil. Tuh pagarnya itu seperti sana, pagarnya tinggi itu, ya. Rio penasaran. Ada apa ya di tanah kosong di sebelah itu? Kenapa sekarang di pagar? Ujarnya kepada Lisa dan Thalia. Tuh dia lihat ngintip nih ya. Lihat, ada lubang kecil di pagar itu. Ayo kita lihat, seru Thalia sambil berlari ke pagar tinggi di sebelah pondok. Ketiga anak itu lalu mengintip dari lubang itu bergantian. Itu ngintip-ngintip ini, pengen tahu ya. Wah, apa itu? Seru mereka berbarengan dengan terkejut. Kira-kira apa nih di balik ini? Toing. Nah, ketiga anak itu langsung berlari pulang ke rumah mereka. Mereka terus berlari ke dapur. Ibu mereka baru selesai masak makan siang untuk mereka. Lalu mereka berteriak, Bu, aku melihat ayam besar sekali di sebelah taman. Ayamnya lebih tinggi dari aku, cerita Lisa penuh semangat. Nah, ayamnya tinggi. Aku melihat unicorn betulan, teriak Rio. Dan aku melihat gajah pink. Wow, ada gajah pink ini. Ya. Terus ibu mereka tersenyum. Kalau begitu, baliklah besok ke taman. Kalian harus pecahkan misteri itu. Jangan-jangan ada monster yang datang ke tanah kosong itu, kata ibu penuh misteri. Wah, ada monster. Sekarang kalian makan siang dulu ya, kata ibu lagi. Nah, ini sudah esok harinya nih. Esok harinya, Rio yang duduk di kelas 1 SD kembali dengan kedua adik kecilnya ke taman. Pagar di tempat itu sudah dibuka. Jangan-jangan betul kata ibu, ada monster, ujar Thalia. Mereka melangkah pelan-pelan, nek-ngok, dan wah, itu dia monster-monsternya, seru Rio. Ternyata ada mainan karosel baru di tempat itu. Ada gajah pink, ada ayam jantan, unicorn, dan hewan lain yang bisa dinaiki atau ditunggangi. Hore, ada teman bermain baru di sini, seru mereka. Tuh, mereka naik ini. Kamu seneng nggak naik seperti ini, naik gajah? Ada kuda. Ini apa ini? Jerapah. Jerapah. Lalu ini apa ini? Onta. Ini bukan onta ini. Ini bebek. Iya. Ini apa ini?
Daniel. Bu Daniel. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!